Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Alai didok jauh bamatu si Samuel, unak koma mereng turupana, manang tutongam ni dagingna, ay nung ngahuhaholongi anggo ibana. Ay dada marguru tu parnidan di colma, yang go colma rupa dona ni idana, alai anggo jahuba roha di bagasa dona di idana. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau membuat judul renungan kita hari ini, Tuhan melihat hati. Anggo jolma nei luar neidong. Anggo jolma hira hoatane dong. Anggo jolma hirap di mana sidabu hidup. Tetapi Tuhan jauh berbeda dengan manusia. Tuhan di sini tidak memandang parasnya, tidak memandang perawakannya, tidak memandang tingginya, dan tidak memandang ganteng dan cantiknya manusia. Namun Tuhan melihatlah hatinya, rohana, pikiran. Di sini kita lihat Yesus, Tuhan berkata kepada Samuel, Samuel untuk memberkati dan memilih Daud untuk raja, untuk dipilih menjadi pilihan Tuhan yang dibangkitkan, yang diberkati, yang mau diurapi menjadi raja. Di mana Samuel memanggil semua anak-anak Isai. Semua ketujuh saudaranya dipanggil. Tapi dari saudaranya ia perawakannya yang tinggi dan besar. Satu pun Tuhan berkata tidak ada yang memilihnya. Masih adakah anakmu? Si Isai pun hampir lupa. Oh, ada satu lagi anak saya namanya Daud. Dia adalah bekerja sebagai gembala parmaan. Tolong dipanggilkan. Jo maju. Di jo dialapi sa parmahanan ni. Holat di bering, holat di ida, holat di bereng si Samuel. Di dokma inilah odo imana na pinili ni debata. Semua saudara-saudaranya, bahkan Isa sendiri sebagai orang tuanya, terkejut. Ala debata dan si Dabohi, anggo bohi ni si Daud pas-pasan do. Pamatang na pas-pasan do, songon nibaw do sa meter kotor. Tapi Tuhan bukan itu yang dipilihnya. Tuhan memilih hamba-hambanya, Tuhan memilih alatnya, nabi-nabinya, Tuhan memilih alat-alatnya di dunia. Tidak pernah memandang dari tubuhnya. Molo siya buhido, siya pamatang ni si Goliat niyan. Imana ma pamatang na belga tibu. Bongap. Alay dang dipakai di batang. Anggo mangida daging si Jokowi niyan. Geleng kurus saya kira medutid. Gak mungkin lah itu dari fisik manusia. Dari pikiran manusia apa itu mungkin? Seorang presiden yang memimpin 270 juta. Apakah tidak ada lagi dari paras dan dari perawakan, dari tubuh yang lebih tangguh? Itu tidak perlu, tapi hatinya Tuhan memilih. Hatinya seorang pahlawan, pikirannya seorang pahlawan, walaupun tubuhnya tubuh yang biasa-biasa saja, tapi hati dan pikirannya seorang pahlawan, patriot. Mana lebih bagus? Tubuhnya seperti tubuh pahlawan patriot, tapi hatinya hanya mengeluh terus. Pikirannya hanya pikiran kotor. Banyak seperti itu. Cantik, tapi hatinya buruk. Cantik, tapi pikirannya jahat. Untuk apa cantik? Untuk apa putih? Tapi hatinya jahat. Lebih bagus biasa saja. Lebih bagus keriting dan hitam. Lebih bagus biasa-biasa saja. Tapi hatinya baik.
Karena Tuhan tidak perlu itu. Yang Tuhan butuhkan adalah hati. Yang Tuhan butuhkan adalah isi hatimu. Tidak perlu luarnya ini. Banyak orang hanya permak-permik. Dia hanya pakai permak-permik. Dibadaki buhinya, wajahnya supaya cantik, ganteng. Apakah itu yang diingat Tuhan inginkan? Bukan. Yang Tuhan inginkan adalah hatimu, batinmu, imanmu. Seperti Daud, hatinya. Maka yang dibutuhkan dari kita, saudara-saudaraku, melakukan pekerjaan kita adalah hatimu. Bagaimana kau melakukan dan tugasmu, bekerja, melakukan sesuatu tugas yang diberikan kepadamu adalah hatimu, kau serahkan untuk Tuhan. Sama sangat debat, itu yang Tuhan inginkan. Jangan hanya perawakan-perawakan luar, jangan hanya jasmania. Tapi pikirkanlah perkara, dia itu perkara dari hati. Perkara bagaimana hatimu, hati nurani yang baik. Hati yang tulus, hati yang luar biasa. Tidak berlaku gantengmu, tidak berlaku cantikmu. Ketika engkau hanya berpikir yang pecik-pecik, berpikir yang negatif-negatif. Tapi wajah pas-pasan pun, wajah biasa-biasa saja pun. Ketika kita adalah baik dan melaksanakan perintah Tuhan, itu yang Tuhan inginkan. Biarlah kiranya kita akan diberkati dengan firman hari ini. Tuhan melihat hatimu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas firman hari ini mengingatkan kami. Kiranya kami Tuhan tulus di hadapan-Mu. Amin.